الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf, Masya Allah. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua nih ya. Bersyukur dalam kekurangan. Ini bukan hal yang mudah loh. So gimana caranya kita bersyukur dalam kekurangan? Langsung aja kita akan sikapi guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Liza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memetik ilmu dalam program Cahaya Hati di iNews TV yang mudah-mudahan kita dapatkan manfaat. Amin ya Rabbal. Berbicara tentang bersyukur dalam kekurangan. Masya Allah, ini Bang Ali tema yang sangat menarik. Bersyukur atas nikmat Allah itu tidak terbatas kepada kenikmatan duniawi saja. Seperti halnya harta, benda, kekayaan yang melimpah, uangnya puluhan miliar, sawahnya berhektar, pabriknya berjajar. Realistis memang ketika manusia memandang kenikmatan duniawi seperti yang disebutkan tadi. Sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ba'danaqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita dan anak-anak.
wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta kekayaan dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup di alam dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baiknya tempat kembali. Nikmat-nikmat yang tampak oleh mata yang sering kita ingat, tapi kita abaikan yang di luar itu. Sehat walafiat, justru itu adalah nikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada yang disebutkan tadi. Nafas yang kita hirup dari detik per detik, tidak pernah Allah menyuruh kita untuk membayar. Padahal kita tahu banyak saudara-saudara kita saat ini yang terbaring di rumah sakit, berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk membayar tabung-tabung oksigen karena nafasnya tersengal-sengal. Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, tidak pernah Allah menyuruh manusia menggantinya dengan segunung emas. Padahal kita tahu banyak saudara-saudara kita yang kesakitan harus transfusi darah, mencari pendonor-pendonor karena kekurangan cairan darah. Jadi nikmat yang tidak tampak oleh kasat mata itu yang sering kita ingat. Padahal ada doa yang sering kita ucapkan sudah dikabul oleh Allah, tapi kita abaikan, bahkan tidak kita syukuri. Apa itu? Doanya Allahumma tawil umurona, ya Allah berikanlah umur yang panjang. Contoh Bang Ali, mana Bang Ali ya? Nah, Bang Ali mau nanya usianya udah berapa sekarang ya? Usianya sekarang? Oh, sekarang 17. 17 tahun, ya Allah Ya. itu putih semua itu kanan kirinya. 42. 42, usia Bang Ali 42 tahun sekarang. Katakanlah masa sempurna usia balik itu di usia 15 tahun. Dari usia 15 tahun Bang Ali udah doa, ya Allah minta umur yang panjang. Ya Allah tawil umuruna, berikan umur yang panjang. Gak kerasa sampai saat ini udah Allah kasih selama 27 tahun. Dan itu tidak kita sadari, bahkan kita abaikan. Bu, ibunya pada lockdown, ini biasanya di sini nih ya. Ibunya, bapaknya, pejamaah pada di rumah sekarang. Apabila ketika kita memiliki banyak kelebihan dari harta benda, sebenarnya itu lebih membuka kesempatan untuk kita melakukan kemaksiatan. Contoh, di suatu tempat, ada tempat prostitusi, diskotik, pesta pora. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk kalau tanpa ada modal atau uang berlebih, betul gak Bang? Datang ke diskotik katanya ada pelayan lenggak, lenggok, pakai celana 2 cm dari terminal, mending lamun gelis mah ici, loba goreng jengkolan. Dilihat sama Ustadz Munawir, Bang Ali, mubazir, kagak dilihat dosa, dilihat mubazir katanya. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Oleh karenanya Bang Haji Roma Irama ikut mengatakan, kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, ya harus pakai uang. Kalau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau haram-haraman, ya harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Tetapi walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Disambung lagi Bang. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, mengerjakan sembahyang tidak perlu membayar, mengerjakan zakat tidak, mengerjakan puasa tidak perlu membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, banyak sesuatu yang murah tapi kita tidak mau, kita ogah ngelakuinnya. Jalan ke neraka banyak, penuh, mahal tapi banyak yang minatin. Tapi walaupun jalan menuju surga, ya Allah subuh-subuh, coba lihat Bang Ali, tadi saya berangkat dari Kerawang subuh-subuh. Lewatin masjid, ya Allah mah kiraan kita girang deh kayak Ustadz Yusuf Khori, ya Allah cakep banget dah. Coba kalau subuh-subuh pemuda pada depan nih mah aki-aki kagak ada giginya.
Isinya juga semuanya aki-aki jadinya. Oleh karenanya janganlah kita takut apabila ketika kita dalam keadaan kekurangan dan janganlah bangga ketika kita mempunyai kelebihan. Ingat Rasulullah SAW pernah mengatakan, man lam yashkurul qalil lam yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Di tengah pandemi saat ini, bagaimanapun kita, walaupun kita ada penyekatan dan lain sebagainya, upaya untuk mencegah COVID-19, tapi tetap ada upaya, tetap ada ikhtiar. Yang tadinya jualan offline, jadi jualan online. Yang tadinya kerja harus datang ke kantor, bisa bekerja di rumah sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya kajian di Cahaya Hati iNews TV memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Ali. Tadi lagunya kata Bang Haji Roma Irama, Iya. kalau sesuatu yang mahal tapi banyak yang maksa. Tapi sesuatu yang murah banyak yang ogah. Mengerjakan puasa sehat jiwa dan raga, mengerjakan sembahyang hidupkan jadi tenang, mengerjakan sedekah harta akan berlimpah. Banyak teman beramah, teman akan bertambah. Ternyata jalan ke surga teramat indah. Walaupun indah, anehnya banyak yang ogah. Makanya di dalam rap itu dikatakan, kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita, jalan yang baik sudah di depan. Jalan yang buruk pun ada di depan mata. Tinggal kita pilih mana yang akan kita lalui. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan menjadi husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah. Melakukan dengan arkan, dengan tindakan berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan kita mendapatkan atau menjadi hamba yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? La azidannakum kata Allah. Kita bersyukur akan Allah tambah terus nikmatnya. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Aliza, Masya Allah. Terima kasih ilmunya buat kita. Tinggal kita amalin nih Masya Allah ya. Baik Ustazah, ini mohon izin ada pertanyaan dari media sosial kita nih. Apa tuh? Ali bacain dulu ya. Ini dari @Rania. Pertanyaannya, Ustazah mau tanya dong, apa aja sih amalan terbaik seorang hamba kepada sesama yang bisa dilakukan sebagai tanda untuk bersyukur? Terima kasih Ustazah. Amalan kepada sesama. Amalan apa sih sesama kepada sesama yang dilakukan sebagai bentuk rasa bersyukur gitu. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Fadhailul a'mal, kata Rasul SAW, salah satu amalan yang lebih utama terhadap sesama manusia. Yang pertama, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sesuatu atau memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita. Jadi kalau ada orang yang bakhil, orang yang kikir, koret, pelit, mereket jahe, kalau kata orang Sunda, kita ngasih ke dia. Kita sedekah kepadanya. Kita berikan sesuatu rezeki yang kita punya. Dan yang ketiga, ma'asfah, kita memaafkan kepada orang yang menzolimi kita sendiri. Nah itu kata Rasul SAW ada 3 amalan. Yang pertama menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita sendiri. Yang kedua memberikan sedekah kepada orang yang bakhil kepada kita sendiri. Dan yang ketiganya adalah memaafkan apabila ada orang yang menzolimi kita sendiri. Dengan 3 amal itu kita lakukan, insya Allah kita menjadi pribadi yang bersyukur atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Masya Allah ya. Dan memang kalau misalnya kita sesama manusia ini kadang-kadang suka memudahkan atau menggampangkan. Iya. Padahal ada hal-hal yang memang banyak sekali bersyukur kalau misalnya orangnya udah gak ada baru tahu, wah ternyata dia guna banget buat kita. Nah, maka tadi dalam hadis Rasul SAW dikatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Orang yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Disambungkan lagi, lam yashkur linnas, lam yashkur lillah.
orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Nauzubillah min Bang dzalik. Ali, baik kita Iya. mengucapkan terima kasih. Nah, Iya. itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Jadi bukan hanya kenikmatan duniawi saja menjadi pribadi untuk bersyukur. Ada suami soleh, Amin. istri yang soleha, anak yang soleh-soleha yang sehat. Itu jauh justru lebih nilainya lebih besar daripada kenikmatan duniawi. Tuh, Masya Allah tuh ya. Jadi kalau misalnya kita bersyukur dengan apa yang ada, keluarga yang ada, istri, anak, insya Allah tambah berkah pastinya ya. Berkah insya Allah. Insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah ya. Kita terus belajar tentang bersyukur dan jangan pernah lepas hidup dari bersyukur ya. Dan nanti saat lagi kita akan membahas tentang agar musibah berubah jadi kebaikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.